Pagi itu, suasana di sebuah kawasan terminal tua di pinggiran kota Kalimantan Barat mendadak berubah tegang. Biasanya, tempat itu hanya dipenuhi suara mesin kendaraan, teriakan kernet, dan pedagang kopi yang menawarkan dagangannya. Namun hari itu, bisik-bisik orang mulai terdengar sejak matahari belum sepenuhnya naik. Nama Jali tiba-tiba ramai disebut. Ia dikenal sebagai pemuda Dayak yang hidup sederhana, jarang bicara, dan lebih sering terlihat membantu orang-orang di kampungnya. Tidak banyak yang tahu masa lalunya, tapi satu hal yang selalu menjadi perbincangan, Jali disebut-sebut kebal senjata. Sebuah cerita yang awalnya hanya beredar dari mulut ke mulut, tanpa bukti, tanpa saksi yang berani bicara terang-terangan. Di sisi lain, ada Hendro Gondrong, sosok yang sudah lama menguasai terminal itu dengan cara-cara kasar. Rambutnya yang panjang dan gaya bicaranya yang arogan membuatnya mudah dikenali. Hendro dikenal sebagai preman yang merasa tak tersentuh hukum. Siapapun yang berani melawan, biasanya berakhir dipukuli atau diperas. Masalah bermula beberapa hari sebelumnya, ketika Hendro dan anak buahnya memalak seorang sopir tua dari kampung Jali. Uang setoran dirampas, dan sopir itu dipermalukan di depan umum. Kabar itu sampai ke telinga Jali lewat ibunya sendiri, yang mengenal sopir tersebut sejak kecil. Jali cuma diam waktu dengar ceritanya, ujar seorang warga. Tapi dari matanya, kelihatan dia nggak terima. Hari itu, Jali datang ke terminal bukan untuk mencari masalah. Ia mengenakan kaos hitam sederhana, celana lusuh, dan membawa tas kecil di punggungnya. Langkahnya tenang, wajahnya datar. Namun tanpa disadari banyak orang, kehadiran Jali menjadi awal dari sebuah peristiwa yang akan mengguncang terminal dan membuat nama Hendro Gondrong tak lagi ditakuti seperti dulu. Orang-orang belum tahu, pagi itu bukan sekadar hari biasa. Itu adalah awal dari pelajaran keras yang akan dikenang lama. Jali melangkah masuk ke area terminal dengan tenang, seolah tak peduli pada mata-mata yang mulai memperhatikannya. Beberapa kernet saling sikut, mengenali pemuda Dayak itu. Isu tentang dirinya memang sudah lama beredar, tapi belum pernah ada yang melihat langsung Jali berurusan dengan Hendro Gondrong. Di sudut terminal, Hendro sedang duduk di bangku panjang bersama 3 anak buahnya. Tawa kerasnya pecah, diselingi kata-kata kasar. Uang hasil pungli pagi itu masih tergeletak di atas meja plastik, belum sempat dihitung ulang. Itu Jali ya, bisik salah satu anak buah Hendro, matanya menyipit. Hendro menoleh. Rambut gondrongnya diikat asal, rokok menyala di bibirnya. Saat pandangannya bertemu dengan Jali, senyumnya berubah miring. Ia bangkit perlahan, seakan ingin menunjukkan siapa penguasa tempat itu. "Oi, kamu yang namanya Jali," teriak Hendro, suaranya menggema. Langkah Jali terhenti. Ia menoleh pelan, menatap Hendro tanpa ekspresi. Tidak ada rasa takut, tidak ada amarah berlebihan. Hanya tatapan tenang yang justru membuat suasana makin mencekam. "Ada apa?" jawab Jali singkat. Beberapa orang mulai menjauh, memilih menonton dari kejauhan. Mereka tahu, jika Hendro sudah berdiri seperti itu, biasanya akan ada keributan. Namun yang aneh, Jali sama sekali tidak menunjukkan sikap menantang. Kata orang, "Kamu jagoan kampung ya?" Hendro tertawa mengejek. Katanya kebal senjata segala. "Jangan cuma modal cerita." Jali menarik napas pelan. "Saya cuma mau bicara soal sopir tua yang kamu malak kemarin," katanya datar. Suasana langsung berubah. Tawa anak buah Hendro berhenti. Nama sopir itu memang sudah jadi bahan omongan, tapi tak ada yang menyangka Jali akan datang langsung. "Oh, jadi kamu bela dia?" Hendro melangkah mendekat. "Terminal ini wilayah saya. Kamu orang kampung, jangan sok pahlawan." Jarak mereka kini hanya beberapa langkah. Orang-orang menahan napas. Tidak ada teriakan, tidak ada dorongan. Hanya 2 sosok yang saling menatap tajam, seolah badai besar sedang ditahan sebelum meledak. Dan di saat itulah, banyak yang sadar. Pertemuan ini tidak akan berakhir dengan kata-kata saja. Angin pagi berembus pelan, membawa debu dan bau solar ke udara.
Terminal yang biasanya riuh kini terasa sunyi, seolah semua suara sengaja menyingkir memberi ruang bagi dua orang yang saling berhadapan itu. Hendro berhenti tepat di depan Jali. Badannya lebih besar, dadanya dibusungkan, mencoba menekan mental lawan. Salah satu anak buahnya sudah menggenggam besi pendek yang diselipkan di pinggang, siap kalau situasi berubah panas. "Kamu tahu nggak sama siapa kamu bicara?" kata Hendro rendah, tapi penuh ancaman. "Banyak yang dulu berani buka mulut di sini, sekarang udah nggak kelihatan." Jali tetap berdiri tegak. Ia melirik sebentar ke arah orang-orang di sekitar terminal, para sopir, kernet, dan pedagang kecil, wajah-wajah yang selama ini hanya bisa menunduk karena takut. Lalu pandangannya kembali ke Hendro. "Saya cuma mau satu hal," ucap Jali pelan tapi jelas. "Uang sopir itu dikembalikan. Abis itu, saya pergi." Ucapan itu membuat Hendro tertawa keras, disusul anak buahnya. Tawa yang terdengar meremehkan, seolah permintaan Jali adalah lelucon terbesar pagi itu. "Dengar tuh." Hendro menepuk dada sendiri. "Datang sendirian, minta uang, terus mau pergi. Kamu pikir ini pasar?" Salah satu anak buah Hendro maju setengah langkah. "Bro, usir aja. Biar kapok." Beberapa orang menutup mulut, ada yang menggeleng pelan. Mereka tahu, jika Hendro memberi isyarat, pemukulan bisa terjadi dalam hitungan detik. Namun yang membuat suasana makin aneh, Jali tidak bergerak sedikit pun. Nafasnya teratur, matanya fokus. "Terakhir kali saya bicara baik-baik," kata Jali. Nada suaranya masih sama, tidak naik, tidak bergetar. "Saya nggak cari ribut." Ucapan itu justru membuat Hendro tersinggung. Wajahnya memerah, rahangnya mengeras. Harga diri sebagai penguasa terminal terasa diinjak-injak. "Kalau nggak cari ribut," Hendro mendekatkan wajahnya, "kamu salah tempat." Beberapa detik berlalu, sunyi, dan di dalam keheningan itulah, semua orang bisa merasakan sesuatu yang besar akan segera terjadi, entah disukai atau tidak. Hendro tiba-tiba mendorong dada Jali dengan keras. "Pergi dari sini," bentaknya. Tubuh Jali hanya bergeser sedikit, kakinya tetap menapak kuat. Ia menatap Hendro tanpa emosi, seolah dorongan itu tak berarti apa-apa. Kerumunan langsung gaduh. Anak buah Hendro maju selangkah. Saat itulah Jali berkata pelan, "Jangan mulai kalau nggak siap berhenti." Kalimat singkat itu membuat suasana makin panas. Hendro tersenyum sinis, lalu memberi isyarat dengan dagunya. Satu anak buahnya langsung mengayunkan besi ke arah Jali. Duk, pukulan itu mengenai bahu Jali, namun Jali hanya sedikit bergeser, tanpa terjatuh. Orang-orang terkejut, beberapa mundur ketakutan. Jali menoleh pelan ke arah Hendro. Tatapan itu cukup membuat tawa Hendro menghilang, besi itu jatuh ke lantai, berdentang keras. Anak buah Hendro terbelalak, tangannya gemetar. "Gila," bisik seseorang dari kerumunan. Jali melangkah maju satu langkah. Bukan dengan marah, tapi dengan keyakinan. Untuk pertama kalinya, wajah Hendro terlihat ragu. Hendro mundur setengah langkah tanpa sadar. Anak buahnya saling pandang, tak lagi seberani tadi. "Kamu, manusia apa sih?" gumam Hendro. Jali berhenti tepat di depannya. "Sama seperti kalian," jawabnya singkat. Tapi tak satu pun percaya itu sepenuhnya.
Jali menunjuk uang di meja plastik. Itu bukan hakmu. Terminal senyap total. Tak ada yang berani bergerak. Hendro menelan ludah, tangannya mengepal. Keputusan apapun yang ia ambil, semuanya terasa salah. Hendro melirik anak buahnya, berharap ada yang maju. Tak satu pun bergerak. Ambil saja, katanya akhirnya, suara berat. Jali mengambil uang itu tanpa senyum. Bagi Hendro, itu bukan soal uang. Itu adalah kekalahan pertama di wilayahnya sendiri. Jali berbalik badan, melangkah menjauh dari kerumunan. Tak ada yang berani menghalangi. Suara langkahnya terdengar jelas di lantai terminal. Satu persatu orang menatap punggungnya. Hari itu, ketakutan mulai berpindah tangan, kerumunan mulai bergumam pelan, cerita tentang Jali menyebar cepat. Dia, kebal senjata, tanya seorang kernet sambil gemetar. Hendro duduk di bangku, wajah merah dan penuh malu. Ia sadar, reputasinya mulai hancur di depan mata sendiri. Kabar tentang kejadian pagi itu menyebar ke seluruh terminal. Orang-orang mulai memanggil Jali dengan penuh hormat. Hendro menatap kosong, sadar bahwa satu nama sederhana kini lebih ditakuti daripada dirinya. Hari itu, reputasi lama mulai runtuh. Sejak pagi itu, terminal yang biasanya hanya dipenuhi suara kendaraan dan teriakan kernet, berubah menjadi saksi bisu kekuatan sebuah reputasi dan keberanian. Kisah Jali, pemuda Dayak yang disebut kebal senjata, tidak lagi sekadar cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Semua orang yang hadir pagi itu menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana seorang pemuda sederhana mampu menaklukkan preman yang selama ini menakut-nakuti mereka. Hendro Gondrong, yang sebelumnya selalu merasa tak tersentuh, kini duduk termenung di sudut terminal. Rambut gondrongnya masih tergerai acak, wajahnya merah karena marah dan malu sekaligus. Ia tahu, bukan hanya uang yang hilang dari genggamannya pagi itu, tapi juga rasa takut yang selama ini menjadi senjatanya. Anak buahnya pun tampak canggung, beberapa menunduk, beberapa menatap Jali dengan rasa hormat yang campur aduk dengan ketakutan. Sementara itu, Jali berdiri di tengah kerumunan. Wajahnya tetap tenang, seolah tidak ada yang terjadi. Namun, matanya menatap setiap sudut terminal, memastikan tak ada yang tersisa dari ketidakadilan yang telah terjadi. Ia tidak bersorak, tidak menunjuk-nunjuk. Ia hanya datang, menegakkan keadilan dengan cara yang sederhana tapi tegas, dan kemudian pergi. Orang-orang mulai menyadari hal yang lebih besar, keberanian sejati bukan soal otot atau senjata, tapi soal keyakinan dan keberanian berdiri untuk kebenaran. Mereka yang sebelumnya menunduk takut kepada Hendro sekarang mulai menatap lurus, merasa aman karena ada contoh nyata keberanian yang nyata di depan mata mereka. Beberapa warga mulai berbisik, mengulang nama Jali dengan kagum. Pemuda itu, luar biasa, kebal senjata katanya, tapi ternyata bukan senjata yang membuat dia kuat. Keberaniannya yang membuat kita semua terdiam. Hendro sendiri mulai menyadari sebuah kenyataan pahit, kekuatan yang ia banggakan selama ini hanyalah ketakutan orang lain. Dan ketakutan itu bisa hilang hanya dengan satu orang yang berani menentangnya. Hari itu menjadi pelajaran yang akan ia ingat selamanya, bahwa seorang pemuda sederhana, dengan ketenangan dan keberanian, bisa mengguncang dunia yang selama ini tampak tak tergoyahkan. Terminal perlahan kembali normal, tetapi aura hari itu tetap terasa. Setiap orang yang melihat Jali pergi, merasakan bahwa dunia mereka telah berubah. Dari hari itu, kisah Jali tidak hanya menjadi legenda tentang kebal senjata, tapi juga legenda tentang keberanian, keadilan, dan kekuatan moral yang lebih hebat daripada pukulan atau ancaman. Orang-orang tahu, pagi itu bukan sekadar peristiwa biasa. Itu adalah pelajaran yang akan terus bergema di terminal dan di hati siapa saja yang menyaksikannya. Hari mulai beranjak sore ketika terminal kembali dipenuhi aktivitas seperti biasa, tapi aura kejadian pagi itu masih terasa berat di udara. Semua orang yang menyaksikan peristiwa antara Jali dan Hendro Gondrong tak bisa berhenti membicarakannya. Beberapa sopir tua dan pedagang kecil menggeleng-gelengkan kepala,
masih tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Seorang pemuda sederhana dari kampung mampu menundukkan preman yang terkenal bengis di wilayah itu. Hendro duduk sendirian di bangku panjang, rambut gondrongnya berantakan, wajahnya memerah karena amarah dan malu. Matanya kosong menatap lantai terminal. Anak buahnya berdiri di sekelilingnya, tak ada satupun yang berani menatap ke depan. Semua orang, yang selama ini tunduk dan takut padanya, kini melihat bahwa penguasa terminal hanyalah manusia biasa yang bisa diguncang oleh keberanian orang lain. Jali, di sisi lain, telah kembali ke jalannya. Ia berjalan pelan meninggalkan terminal, dengan tas kecil di punggungnya, wajahnya tetap datar dan tenang. Tidak ada sorak-sorai, tidak ada tepuk tangan, hanya bisikan kagum dan rasa lega dari orang-orang yang melihatnya. Ia tahu, tugasnya bukan untuk menjadi pahlawan atau mencari ketenaran. Tugasnya adalah menegakkan keadilan dan memberi pelajaran bahwa kekuasaan yang dibangun dengan ketakutan tidak akan bertahan lama. Di sepanjang jalan pulang, orang-orang mulai mengingat dan menceritakan kejadian itu kepada siapapun yang mau mendengarkan. Kisah Jali menjadi legenda hidup, pemuda Dayak yang disebut kebal senjata, yang tidak pernah menggunakan kekerasan berlebihan, tapi mampu menundukkan preman dengan keberanian, ketenangan, dan prinsip. Nama Jali mulai menggema di kampung-kampung sekitar terminal, di warung kopi, bahkan di pasar. Anak-anak muda mulai menatapnya sebagai simbol keberanian, sementara orang tua merasa lega karena ada teladan yang menegaskan bahwa kebenaran selalu bisa menang, meski dengan cara sederhana. Hendro, yang sebelumnya tak pernah merasakan kekalahan, kini menghadapi kenyataan pahit. Kekuasaan yang dibangun dengan ancaman dan kekerasan tidak berarti apa-apa bila ada seseorang yang berani menentangnya. Hari itu menjadi titik balik dalam hidupnya, pelajaran pahit yang tidak akan pernah ia lupakan. Ia sadar, reputasi dan rasa takut yang selama ini ia pakai sebagai senjata hanyalah ilusi yang rapuh. Terminal perlahan kembali normal, tapi setiap sudutnya menyimpan cerita pagi itu. Orang-orang mulai berdiri lebih tegak, menatap lurus ke depan. Mereka belajar bahwa keberanian bukan soal otot atau senjata, tapi soal keberanian moral dan keyakinan pada kebenaran. Dan Jali, ia kembali ke kampungnya, tetap hidup sederhana. Namun, warisan keberaniannya terus hidup di hati orang-orang yang menyaksikan, di bisik-bisik terminal, dan di setiap cerita yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Ia bukan sekadar pemuda kebal senjata, ia adalah simbol bahwa keberanian dan keadilan, bahkan dari orang biasa, bisa mengguncang dunia yang tampaknya tak tergoyahkan.